Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala babu ma jaa fi sifati idhari Rasulillah. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Abu Dawud an Syu'bah an Ash'ath bin Sulaim qala sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha qala baina ana amshi bil madinati idza insanun khalfiyya yaqulu irfa' idharaka fa innahu atqa wa abqa faltafattu fa idza huwa Rasulullah faqultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha ila akhir al hadis. Na'am. Alhamdulillah, pembahasan kita pada malam hari ini tetap meneruskan tentang bagaimana pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sarung yang sering dipakai oleh baginda Muhammad. Karena kebetulan pada minggu sebelumnya kita tidak menyelesaikan hadisnya. Tayyib. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, diriwayatkan dari Abu Dawud an Syu'bah an Ash'ath bin Sulaim. Beliau menyebutkan bahwa hadis tersebut didapatkan dari pamannya. Siapa paman beliau? Yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari yang kata ulun beliau hijrahnya sebanyak 3 kali. Hijrahnya beliau sebanyak 3 kali. 1 kali dari Yaman ke Makkah untuk menyatakan keislaman beliau kepada Rasulullah. 1 kali hijrahnya dari Makkah ke Habasyah. Dari Makkah ke Habasyah di tahun berapa? Tahun berapa? Tahun ke-7 setelah Bi'tsah kalau tidak salah. Pokoknya sebelum Amul Huzn. Ketika benar-benar Rasulullah sangat dikriminalisasi, apa namanya, intinya dizalimi lah. Kalau nggak tahu bahasa Arab. Tayyib. Abu Musa al-Ash'ari setelah beliau datangnya dari Habasyah, langsung beliau hijrah ke Madinah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang dikatakan? Beliau mengatakan bainama ana amshi bil Madinah idz insanun khalfiyya yaqulu irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa faltafattu. Beliau mengatakan ketika aku berjalan di antara Madinah ataupun di pinggiran ataupun di dalam kota Madinah, beliau mengatakan tiba-tiba ada orang di belakangku. Karena beliau merasakan adanya orang di belakangnya, terus beliau terdengar orang yang di belakang tersebut mengatakan, angkatlah sarungmu, angkatlah pakaianmu. Kenapa? Fa innahu abqa, fa innahu atqa. Karena hal tersebut menjadikan dirimu lebih bertakwa, wa abqa, dan juga lebih lama. Faltafattu, maka aku bertoleh dan melihat bahwa itu yang mengatakan hal tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Faqultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha. Jadi yang bisa kita ambil dari percakapan yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bagaimana perhatian Rasulullah yang sangat luar biasa terhadap sahabatnya. Di dalam hadis bab ma jaa fi khalqi Rasulillah, hadis yang pertama, apa yang kita dapatkan? Kana yasuqu ashabah. Ingat hadis tersebut. Apa maksudnya? Rasulullah selalu ketika berjalan beliau tidak pernah di depan. Yasuqu ashabah, yaitu perhatian terhadap satu persatu dari sahabatnya. Kodratnya seorang pemimpin, kebiasaan seorang pemimpin, pasti beliau tidak ingin di belakang, pasti di depan.
Kalau Rasulullah tidak, ayyuhal hadirun. Ketika berjalan bersama jamaahnya, Rasulullah pasti di belakang untuk melihat gerak-gerik dari sahabatnya. Maka dari situ baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan dalam Al-Qur'anul Karim apa? Bermakna harisun alaikum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat perhatian terhadap kalian. Siapa kalian? Adalah umatnya. Bahkan dengan perkara yang sangat sepele, Rasulullah menegurnya. Irfa' izarak, angkatlah sarungmu. Fa innahu atqa. Karena dengan mengangkatnya itu kamu lebih bertakwa kepada Allah. Wa abqa, dan sarungmu akan awet. Maka melihat dari kepedulian Rasulullah, Abu Musa al-Asy'ari beliau ketika menoleh dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini pakaian adalah pakaian yang lusuh, yang sering dipakai, pakaian yang tidak mewah, pakaian sangat biasa saja, bahkan dikatakan pakaian orang miskin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung apa? Menegurnya dengan perkara yang dilihat dan dipandang oleh Rasulullah bukan karena bagusnya dan jeleknya pakaian tersebut. Tidak, Rasulullah tidak pernah melihat dengan perkara dunianya. Apa yang kata Rasulullah? Amalaka fiyya uswah. Isma' ya Musa, lihatlah wahai Abu Musa, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai pedoman hidupmu? Apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai panutan hidupmu? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam Al-Qur'an apa? Laqad kana fi Rasulillah iswatun hasanah ataupun uswatun hasanah. Iswa an Nafi'. Qiraah Nafi'. Kalau uswah yaitu kita qiraah Hafiz. Thayyib. Apa maksudnya? Dari perkara-perkara yang sepele itu dituntut umatnya Rasulullah untuk selalu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat di dalam keseharian kita dari perkara yang besar ataupun perkara yang sepele, yang kita bandingkan yaitu bagaimana kalau seandainya Rasulullah seperti ini. Maka dari itu ketika melihat oh Rasulullah seperti ini, oh, kita melakukannya. Kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan di setiap bagian dari kehidupan kita. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah setelah itu apa? Liman kana yarjullah. Bagi mereka yang menginginkan Allah, bagi mereka yang mengharapkan ridha-Nya Allah, bagi mereka yang mengharapkan sebuah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang mengharapkan hari akhir. Hari akhir. Karena kami sudah menyebutkan berkali-kali perannya Rasulullah di antara kita yang paling dahsyat dan yang paling besar nanti ketika kita di akhirat nanti. Oh, sekarang kita tidak kenal, kita tidak melihat Rasulullah. Yang kita lihat sehari-harinya mun kada Habib Ja'far, Habib Jopi, Guru Mukhlis dan para habaib ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Semoga beliau selalu makmur, Allah jaga kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara itu yang lebih besar dari mereka, karena mereka semuanya adalah pejuang, cabang-cabang dari Rasulullah. Kita tidak melihat usulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang kita kaji pada malam hari ini, itu peran yang terbesar itu ketika nanti kita di yaumil akhir. Maka dari itu kalau seandainya kita ingin mendapatkan ridha, ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, kita perhatian dengan Rasulullah. Kita perhatian dengan Rasulullah, kita kaji bagaimana caranya Rasulullah dijadikan iswah dan ataupun panutan dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang dia Allah Subhanahu wa taala berikan syafaatnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Thayyib. Ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Fa nadhartu fa idza izaruhu ila nisfi syaqi. Maka ketika aku melihat baginda Muhammad ketika menggunakan sarungnya itu di atas dari mata kakinya, bahkan dikatakan di sini sampai separuh dari betisnya. Allah.
Jadi pemakaian sarungnya Rasulullah sampai segini. Oh, Beb itu Wahabi, Beb. Kenapa, Beb? Untuk urusan seperti ini tidak ada Wahabi, tidak ada Allahumma shalli ala Muhammad, firqah-firqah yang lainnya. Kita membahas secara hadis, dan itu yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah pekerjaan sunnah. Beb, kiapa Beb ulun malu, Beb? Batis ulun rigat. Batis ulun kada putih, Beb. Tidak menjadi masalah. Kalau seandainya tidak sampai segitu, karena mungkin zaman kita berbeda, mungkin identiknya sarung dipakai sampai menutupi betis, selagi tidak di bawah mata kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan apa? Wailun minal izari fa finnar. Celaka bagi orang yang memakai sarung, mereka semua akan di neraka. Ketika apa? Ketika isbal. Apa isbal itu? Meletakkan sarung di bawah mata kaki. Kenapa? Kok dengan menggunakan sarung aja di dalam neraka? Bukan sarungnya yang menjadi masalah, karena pemakaiannya, identiknya di Arab sana. Di zaman Rasulullah, orang yang menurunkan sarungnya, coba kita lihat kalau seandainya film-film di zaman-zaman bahari, ketika melihat identik raja-raja yang memiliki hati sombong, pakaiannya tersebut sampai bawah, sampai menutupi mata kakinya. Permasalahannya di sombong tadi, al-khuyala, libasul khuyala. Apapun yang bersangkut pautan dengan kesombongan, walaupun dengan dari pakaiannya seperti biasanya, ya tetap haram, karena sifatnya sombong. Karena sombongnya yang menjadi masalah, bukan sarungnya. Beb, kalau mau pakai tanpa sombong ya Pak, Beb? Karena kami kada biasa, Beb. Di zaman kita mungkin dengan panjangnya pendeknya sarung tadi, tidak begitu biasa kita, maka tidak menjadi masalah. Kalau seandainya di bawah dari mata kaki, itu hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh, tidak sampai ke haram. Jadi seperti itu. Hadis yang ketiga, haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Musa, ya Allah, an Ubaidah an Iyas bin Salam bin Aqwa an abihi kana Uthman ya'tadhiru ila ansafi saqih. Hadis yang ke berapa ini? Yang ke 122 ataupun hadis yang ketiga dari bab yang menerangkan tentang sarungnya Rasulullah, diriwayatkan oleh Suwaid, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak yang dikatakan seluruh makna ataupun seluruh titel kebaikan dimiliki oleh Abdullah bin Mubarak. Beliau wara, beliau thiqah, beliau faqih, beliau ulama yang zuhud, beliau semuanya terkumpulkan di satu orang, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mubarak. An Musa, beliau mengatakan, ataupun di akhir dari periwayatan hadis tersebut, beliau mengatakan kana Utsman bin Affan. Dulu aku pernah melihat Sayyidina Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqih. Aku melihat Sayyidina Utsman bin Affan ketika menggunakan sarung, beliau menggunakannya ala baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sampai mana? Sampai separuh dari betis beliau. Separuh dari betis beliau. Dan ini karena Sayyidina Utsman bin Affan di zaman Rasulullah, dan beliau menginginkan sebuah menyesuaikan caranya ataupun menyamakan cara pemakaiannya dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena subhanallah di zaman kakek ulun Allah yarham Abdul Qadir, dan di zaman beliau itu masih biasa, masih menjadi adat istiadatnya. Bahkan di Tarim sana juga menjadi adat istiadatnya.
Nah, mungkin karena perbedaan tempat ataupun perbedaan zaman yang mengubah alat tersebut, sebagaimana rambut ataupun pakaian, gayanya berbeda di setiap tempat. Nah, kalau seandainya di Yaman masih sampai sekarang masih tidak menjadi aib memakai sarung sampai pertengahan betis. Nah, nanti di akhir hadis Rasulullah SAW berikan sebuah contoh di sini, yaitu hadis ke 123 ataupun akhir dari hadis yang menerangkan tentang sarungnya baginda Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Siapa Hudzaifah bin Yaman? Hamilu sirri Rasulillah, terkenal dengan beliau yang membawa sirnya, rahasianya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, akhadha Rasulullah bi'adalati saqi aw saqihi. Rasulullah SAW mengambil adalah saq, mengambil tanganku ataupun tangan beliau. Nah, ini ada sebuah syak, sebuah keraguan di dalam hadis ini. Tangannya Rasulullah apa tangannya ulun? Untuk memperjelaskan sebuah penjelasan. Jadi periwayatannya ataupun yang meriwayatkannya bingung. Itu yang meriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman pakai tangan beliau atau pakai tangan Rasulullah ya? Jadi karena adanya keraguan di situ ditulis dua-duanya. Kalau kada tangannya Rasulullah, tangannya Hudzaifah bin Yaman. Apa maksudnya? Faqala hadza mawdhi'u izar. Fa in abaita fa asfal wa in abaita fala haqqa lil izari ila al ka'bain. Jadi beliau di sini dikatakan diambil 4 jari dari tangannya beliau ataupun tangannya Hudzaifah karena adanya sebuah keraguan. Di situ beliau menjelaskan, beliau mengambil tangannya dan diletakkan di bawah lutut dari seseorang. Ini adab-adab ketika menggunakan sarung. Hadza maudhu'ul izar. Di sini loh kalau mau pakai sarung. Sampai sini batasannya. Fa in abaita, kalau seandainya kau tidak mau, fa hadza maudhu'ul izar. Dikebawahkan lagi. Kalau engkau tidak mau, tidak cocok pemakaiannya, fa hadza maudhu'ul izar. Dan ini sampai sini batasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ketahuan di dalam hadis ini tidak wajib bagi seorang untuk menggunakan sarungnya sampai ke atas ataupun sampai ke pertengahan. Jadi Rasulullah memberikan pilihan. Kalau kada di sini ataupun di sini. Sampai kata Rasulullah sampai sebatas apa? Sampai sebatas mata kaki. Dan ini adalah sebuah adab-adab di dalam menggunakan sarung. Nah, maka dari seandainya ya ini adalah sebuah pilihan yang bebas bagi kita karena itu adalah sunnah. Kalau seandainya kita tidak bisa menggunakan ataupun memakai sarung dengan sarung yang tinggi, cuman syaratnya jangan sampai turun sampai di bawah mata kaki ataupun sampai mengepel tanah, mengepel lantai, karena tidak dianjurkan. Kalau perempuan bagaimana, Beb? Kalau perempuan tetap sampai ke tanahnya ataupun 1 dhirik di antara ataupun batasannya 1 dhirik di bawah kakinya. Jadi seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah kita selesai pembahasan izarnya Rasulullah ataupun sarungnya Rasulullah bab ke-19. Kita akan membahas bagaimana jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dan memang sengaja Al-Faqir tidak melanjutkan pembahasan tentang Syama'il Muhammadiyah karena Al-Faqir memberitahukan kepada Buhan Pian Berataan, insyaallah majelis kita di tanggal 28 bersamaan dengan majelisnya Habib Ja'far bin Abdurrahman Al-Kaf, yaitu Ahbabun Nabi, kami akan mengadakan sebuah acara. Kami akan mengadakan sebuah acara yaitu perayaan Isra Mi'rajnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan di tanggal 28 Februari
Tanggal berapa? Tanggal 28 Februari ba'dal Isya. Insyaallah acaranya seperti biasa di Kubah, di dalam Kubah. Bukan di dalam Kubah, di sekitar di area Kubah. Kami minta dukungannya, minta supportnya dan minta doanya kepada Buhan Pian Berataan. Dan insyaallah bagi yang ingin, kami niatnya musyawarah pada malam hari ini karena kebetulan belum ada persiapan sama sekali. Belum ada persiapan, mungkin dari apanya, Beb? Acaranya yaitu berupa perayaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua halnya Hubabah Nur, yaitu ibunya Bintu Haulun ataupun ibunya Al-Habib Hashim bin Agil Al-Idrus, serta haul akbar Abah Guru sekumpul yang ke-16. Jadi apa lagi, Beb? Tayyib. Dan ini alhamdulillah kita kebagian undangan dari peringatan hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Majelis Ta'lim Darul Khair. Pada tanggal berapa nih? Baca sendiri, Bi. Pada tanggal 17 Februari hari Rabu waktu pukul 19 ba'da Isya, tempat acara Gedung Citra Fried Chicken KFC Jalan Haim Arsyad. Kami harap kedatangan kehadiran Buhan Pian untuk meramaikan yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh Majelis Ta'lim Darul Khair. Sebelum kita tutup majelis kita, ini ada permintaan dari salah satu keluarga Al-Fagir, yaitu doa kesembuhan dari Saudari Debi Putri Setiabudi binti Bambang Sutiobudi. Beliau di Jakarta, beliau masuk ruang ICU, beliau meminta tolong kepada kita seberataan untuk kita mendoakan kesembuhan dari beliau. Dengan niat ini semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan buat beliau, berikan sebuah jalan keluar yang sangat indah buat beliau dan keluarganya. Semoga ketika beliau sakitnya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa beliau, Allah angkat derajat beliau, dan semoga beliau selalu lekas sembuh badannya, sembuh jiwanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin salihah wa ila hadrat Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan kami minta doa juga ataupun Fatihah juga untuk salah satu dari ibu dari anak majelis kita, yaitu saudara Bang Yanur ataupun Ahmad Masyhuri. Kita doakan semoga ibu beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.